Hai, saya Kitty Ruth Kirana, Gen Z, Master Kebijakan Publik dari Tsinghua University, China. Selamat datang di komentar Kitty Kirana, ruang di mana kita akan mengupas isu publik melalui kacamata kebijakan publik. Sebelum mulai, jangan lupa klik subscribe karena di komentar Kitty kita bahas bagaimana dunia berubah dan apa yang bisa kita pelajari agar Indonesia tidak hanya jadi penonton. Sekarang aku sedang berada di Chongshan Park, Chongshan District, tepatnya di Taipei, Taiwan. Aku berada di Art Installation Siput dan Kelinci, dua simbol sederhana tapi penuh makna. Di dunia yang serba cepat, banyak negara ingin jadi kelinci, berlari kencang mengejar pertumbuhan instan, tapi kadang justru siput yang menang lomba. Pelan tapi konsisten, tidak spektakuler tapi berkelanjutan. Dan Taiwan adalah siput tersebut. Negara kecil tanpa sumber daya alam, tapi hari ini merekalah raja chip dunia, alias mereka adalah otak dunia. Sementara Indonesia, negara besar, kaya nikel dan tenaga muda, masih jadi penonton dalam industri yang menentukan masa depan. Dunia modern berdiri di atas satu hal kecil, microchip. Dari HP sampai pesawat, dari artificial intelligence sampai pertahanan nasional, semuanya bergantung pada chip. Dan dari semua negara yang berlomba memproduksinya, satu pulau kecil bernama Taiwan berhasil menguasai lebih dari 60% produksi chip dunia dan lebih dari 90% chip canggih yang dipakai untuk artificial intelligence dan militer. 30 tahun lalu, Taiwan tidak seperti ini. Mereka negara tanpa minyak, tanpa tambang, bahkan bergantung pada impor energi. Tapi mereka membuat satu keputusan berani. Daripada ekspor bahan mentah, mereka akan ekspor teknologi dan otak. Tahun 1987, pemerintah Taiwan mendirikan TSMC atau Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Mereka tahu industri chip tidak akan menghasilkan dalam 5 tahun. Tapi ini adalah permainan 30 tahun. Mahal, rumit, berisiko tinggi. Tapi Taiwan sabar. Selama 3 dekade, Taiwan tidak berpindah fokus. Setiap kebijakan dari pendidikan, pajak, sampai diplomasi diarahkan untuk mendukung ekosistem semikonduktor. Bandingkan dengan Indonesia, setiap 5 tahun prioritas berganti. Dari sawit ke nikel, ke startup, ke hilirisasi. Kita sering jadi kelinci percobaan, berlari cepat tapi tidak pernah sampai garis akhir. Salah satu rahasia Taiwan adalah link and match yang nyata antara kampus dan industri. Kampus mereka tidak hanya mencetak sarjana, tapi meneliti kebutuhan industri. Dosen punya insentif finansial untuk riset yang dipakai oleh perusahaan, dan mahasiswa magang di pabrik chip sejak tahun pertama kuliah. Sementara di Indonesia, riset sering berhenti jadi jurnal aja karena tidak ada industri yang siap menerapkannya. Indonesia bangga dengan produksi jurnal, sementara Taiwan bangga dengan produksi paten. Ketika TSMC baru berdiri, Taiwan tidak membuka pintu selebar-lebarnya untuk semua investor asing. Mereka membangun kapasitas lokal dahulu, mengirim insinyur ke Amerika untuk belajar, lalu memulangkan mereka dengan laboratorium berteknologi tinggi. Negara ini percaya bahwa masa depan mereka ditentukan oleh talenta mereka sendiri, bukan oleh siapa yang mau datang dan berinvestasi di Taiwan. Sementara Indonesia terlalu sering menunggu investor besar datang tanpa menyiapkan fondasi SDM yang cukup kuat untuk menyerap manfaat. Indonesia punya semua bahan, nikel, tenaga muda, pasar besar, tapi bahan mentah tidak akan jadi kekuatan tanpa visi jangka panjang. Taiwan membuktikan, kita tidak perlu jadi negara besar untuk punya pengaruh besar. Yang dibutuhkan adalah strategi yang tahan 30 tahun. Dan mungkin sudah saatnya Indonesia berhenti jadi kelinci yang tergesa-gesa dan mulai belajar jadi siput yang konsisten. Masa depan bukan milik negara yang kaya sumber daya sekarang, tapi milik negara yang tahu cara mengolah otaknya sendiri. Karena pada akhirnya yang menang bukan yang paling cepat, tapi yang tidak pernah berhenti berjalan. Menurut kamu Indonesia siap jadi siput atau masih ingin jadi kelinci yang tergesa-gesa? Saya Kitty Kirana dan ini komentar Kitty.